Seorang oknum TNI Angkatan Laut berinisial C diduga terlibat dalam kematian seorang jurnalis perempuan asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan bernama Juwita. Awalnya kematian Juwita diduga akibat mengalami kecelakaan. Namun seiring waktu ditemukan kejanggalan atas kematian sang jurnalis. Jasad Juwita sendiri mulanya ditemukan warga pada Sabtu 22 Maret 2025 di tepi jalan di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. Kala itu korban ditemukan tergeletak bersama sepeda motornya, sehingga muncul dugaan tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun berdasarkan pengamatan warga, tidak ada tanda-tanda luka kecelakaan pada tubuh korban. Nah, sobatku semua, di berita Kompas ini ada seorang wanita ditemukan tidak bernyawa ya, di tepi jalan di kawasan Gunung Kupang. Tentunya ini pasti kawasan ini sepi banget nih. Kenapa korban sampai dibuang di situ ya? Jadi kejadian ini di Gunung Kupang, Kota Banjarbaru pada hari Sabtu 22 Maret 2025. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan dan identifikasi pihak kepolisian, terungkap jasad itu bernama Juwita. Nah, Juwita ini umurnya baru 23 tahun. Dia itu seorang jurnalis online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, sebenarnya Juwita ini siapa sih? Kenapa sampai harus dibunuh ya? Apa karena dia membuat berita yang mungkin menyindir penguasa atau mafia yang membuat namanya jadi tercoreng gitu? Ternyata tidak. Dari berita yang beredar, justru Juwita ini oleh pacarnya sendiri yang profesinya sebagai prajurit Angkatan Laut berpangkat kelas C yang bernama Jumran. Aduh, ini sangat disayangkan ya, seorang prajurit bukannya melindungi warganya sendiri, tetap malah melakukan terhadap wanita lagi ya. Wanita itu kan harusnya dilindungi, bukan malah dijadikan korban atas kekuatan dirinya ya. Harusnya si Jumran ini kan berpikir jernih gitu lah, sebelum melakukan hal-hal seperti ini. Nah, kenapa Jumran ini begitu tega ya menghabisin pacarnya? Nah, alasan Jumran itu ternyata sangat mengejutkan publik ya. Dia itu menghabisin pacarnya karena tidak mau diajak nikah. Ini kan aneh ya. Karena apa ya? Waktu dia berkenalan mendekati si Juwita ini kan tentunya harusnya udah punya komitmen ya untuk hubungan nanti ke depannya seperti apa ya. Harusnya bukan kayak gini gitu kan. Kita tidak tahu nih sejauh mana hubungan si Juwita sama si Jumran ini. Apakah sudah hubungannya ini sudah melampaui batas seperti layaknya suami istri ya. Mungkin di Juwita ini jadinya begini. Nah, kita nggak tahu juga ini ya. Oke, kita lihat di media sosial nih. Nah, di berita Kompas ini, motif pembunuhan jurnalis Juwita ini terkuak. Tersangka Jumran ini tak mau menikahi korban. Motif pembunuhan jurnalis Juwita di Kalimantan Selatan ini adalah oknum TNI Angkatan Laut yang tega nekat melakukan penghabisan nyawa orang lain karena tidak mau menikahi. Ya, gimana sih Anda itu kalau punya hubungan ya harusnya punya komitmen dong untuk menikahi. Nah, ya enggak. Kalau memang tidak cocok ya sudah tinggalkan saja atau putus, bukannya malah memutus nyawa pacar kamu. Ini kan geblek, nggak jelas, gila. Nah, ini di Banjarmasin ya, Kompas Banjarmasin ini ya, perkara pembunuhan jurnalis Juwita di Kalimantan Selatan ini oleh kelas 1. Jadi pacarnya Juwita ini seorang angkatan laut berpangkat kelas 1. Kasus pembunuhan ini sudah dilimpahkan ke Auditor Militer 315 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut. Dalam penyerahan tersangka dan alat bukti, penyidik ini ada motif ya, karena tersangka tidak mau bertanggung jawab menikahi korban. Tapi di sini tidak dijelasin ya, diperjelas tidak mau menikah ini karena motifnya apa? Apa karena begini atau
ada alasan lain. Nah, Dinas Penerangan Angkatan Laut ini menggelar konferensi pers terkait penanganan perkara pembunuhan jurnalis Juwita oleh Jumran ini di Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut Banjarmasin pada 8 April 2025. Nah, di konferensi pers itu juga diserahkan berkas perkara terkait pembunuhan Juwita ini dari Komandan Detasemen Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Banjarmasin Mayor Laut Sanji Wardoyo kepada pihak Auditor Militer 3 15 Banjarmasin Letnan Kolonel CHK Sunandi. Ya, jadi tersangka ini sudah diproses ya, cuma belum dilimpahkan ya mungkin ke pihak kepolisian ya, harusnya kan yang menangani tindak pidana ini kan kepolisian, tapi ini masih dalam proses internal dari Angkatan Laut sendiri. Nah, Saji juga mengatakan penyidik telah bekerja secara intensif, maraton dan cepat dengan memeriksa 11 saksi dan menyita 46 barang bukti yang terkait dengan perkara pembunuhan ini. Di antaranya satu mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, satu unit sepeda motor Yamaha Frigo warna hitam, baju celana yang digunakan saat tersangka melakukan tindak pidana. Jadi ini emang mengarah ke kasus pembunuhan berencana ya. Pasal 340 nih, pembunuhan berencana. Berat ini hukumannya ya. Dalam hal ini sangat disayangkan ya, Jumran ini hanya karena suatu alasan nggak mau menikahin, kenapa harus tega menghabisi nyawa pacarnya sendiri. Padahal kan sebenarnya menurut aku ya ini bisa ya diselesaikan secara baik-baik ya. Masalahnya apa di sini? Kenapa dia tidak mau nikahi? Apa sih Jumran ini sudah punya pasangan hidup, punya anak atau bagaimana ya? Kenapa sampai memutuskan kayak gini menghabisi orang lain? Ya itulah hidup ya. Kita kadang agak bingung juga ya. Kita berpikir orang itu dalam menyelesaikan masalahnya, kenapa kadang suka mengambil keputusan ekstrim gitu. Karena kan kita dengar kan seorang laki-laki atau perempuan masih muda itu melakukan bunuh diri hanya masalah yang sebenarnya itu bisa bisa didiskusikan ke orang lain ya, untuk cari solusi-solusi terbaiknya ya. Tetapi memang ada orang-orang tertentu yang kadang menyelesaikan masalah itu ya sendirian, tidak mau konsultasi kepada orang lain. Nah ini sebenarnya bahaya, karena kalau orang lagi pusing, bingung, terus dia memikirkan sendiri, mengambil keputusan sendiri, kecenderungannya ya keputusan yang diambil ini salah. Nah ini yang mungkin terjadi sama Jumran ya. Mungkin karena ini kasusnya ada di belakang itu ada kasus serius yang belum terbukti ya. Nah kita lanjutkan. Dari hasil penyidikan didapat fakta bahwa tersangka terbukti melakukan pembunuhan berencana. Iya, ini berat ini kalau emang nanti terbukti ya. Menurut Saji, perbuatan menghilangkan nyawa korban dilakukan oleh tersangka itu sendirian. Wah ini memang tersendirian. Karena si tersangka ini kan sampai sewa mobil ya, mobil Xenia tadi yang warna hitam ini ya. Terus dia jemput si Juwita ini. Nah namanya pacar ya, dijemput pacarnya ya percaya aja ya. Ternyata si Jumran ini sudah punya niat busuk ya, pengen menghabisi si Juwita ini. Nah di dalam mobil ini mungkin mereka bercakap-cakap apa, terus mereka cekcok dan akhirnya si Jumran ini mencekik leher pacarnya ya. Ini sungguh-sungguh biadab nih, sungguh-sungguh sadis ya, sadis. Nah Denpom Lana Banjarmasin telah menggelar rekonstruksi ya, jadi
kasus ini sudah dilakukan rekonstruksi, mungkin sebagai salah satu kelengkapan dokumen untuk dilanjutkan ke ini ya, ke tingkat yang lebih tinggi ya. Dari keterangan tersangka dikaitkan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang ada, maka yang menjadi dugaan motivasi tersangka melakukan perbuatan penghilangan nyawa korban adalah tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi korban. Ini sebenarnya masih motif yang nggak jelas ya. Di sini hanya tidak mau bertanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab. Berulang-ulang kali saya baca berita itu ya jawabannya hanya tidak mau alasan pembunuhan ini karena tidak mau menikahi korban terus. Kenapa sih wartawan ini tidak mencari alasan yang jelas gitu loh? Tidak mau menikah itu karena apa gitu? Karena punya hutang, karena dia begini, atau karena apa ya? Jelas loh. Kalau ini kita dibuat anomali sendiri ya, bingung gitu. Ini berita ini gimana sih? Nah, kita lanjutkan nih. Nah, ini adalah foto saat dari pihak militer melakukan rekonstruksi saat terjadinya kasus penghilangan nyawa Juwita ini. Nah, pasal yang dikenakan ini pasal 340 ya, yang mengatur bahwa pelaku pembunuhan berencana dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Selain itu juga dapat diancam pidana mati. Nah, ya kan, kalau pasal 340 itu berat sekali konsekuensinya ya, karena ada unsur berencananya ini. Jadi tidak ada unsur kecuali tidak sengaja gitu ya. Tapi ini kan dia itu sengaja ya, sudah jauh-jauh datang ke Banjarbaru, dia sewa mobil ya nggak, terus katanya juga dia itu memakai sarung tangan. Ini kan jelas-jelas sudah direncanakan. Nah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Imada Wirahadi Awi mengatakan Denpom Lanal Banjarmasin telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan selama 10 hari terhadap tindak pidana pembunuhan yang diduga dilakukan oleh tersangka Jumran. Nah, Angkatan Laut ini serius ya menyelesaikan perkara ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Setelah penyerahan tersangka dan alat bukti, tolong tetap dikawal pelaksanaan sidangnya juga terbuka untuk umumnya. Sidang terkait kasus ini dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut ini menjelaskan bahwa sidangnya nanti terbuka untuk umum. Jadi kalian juga bisa mengikuti kalau emang rumah kalian dekat dari tempat persidangan nanti ya. Nah, dari tes DNA, Wira pun menegaskan kembali bahwa motif pembunuhan ini dalam perkara ini adalah tersangka tidak mau nikahi lagi. Nah, ini lagi kan, nikahin lagi. Ya nggak mungkin lah cuma karena beda nikah doang kok bunuh. Pasti ini ada alasan lain ini pasti ya. Cuma belum terungkap nih di berita Kompas ini. Coba kita baca lagi. Siapa tahu di bawah nanti ada titik terang. Nah, untuk memberikan gambaran yang jelas, Wira mengatakan sebanyak 33 reka adegan telah ditampilkan dalam rekonstruksi kasus ini ya. Jadi reka adegan tersebut sama sekali tidak menghilangkan kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, iyalah masa rekonstruksi kejadian malah menghilangkan alur kejadian. Kan reka konstruksi kejadian tuh seperti orang membuat film kan ya. Action, tag 1 dia ngapain, tag 2 dia ngapain, gitu kan, semua didokumentasikan secara berurut ya, karena nanti di persidangan itu kan sebagai bukti pembelaan supaya tersangka ini bisa dikenakan hukuman yang maksimal. Jadi hakim ini biar yakin dalam menyelesaikan kasus ini di pengadilan nanti ya, makanya harus diberikan bukti-bukti, rekonstruksi, gambar-gambar, alurnya seperti apa, kronologinya seperti apa. Ini menjadi salah satu pedoman hakim dalam menetapkan berapa sih hukuman yang harus diterima si Jumran ini. Nah,
Wira juga memastikan pihaknya melakukan tes DNA terhadap cairan yang ditemukan di rahim korban. Nah, ini di rahim korban. Berarti itu dong. Tempat ada yang masuk ke sana ya. Ini kenapa ada tes DNA sekarang? Tes DNA kenapa harus tes DNA juga gitu kan? Pihaknya melakukan tes DNA terhadap cairan yang ditemukan di rahim korban. Nah, ini kalau membaca berita ini kayaknya memang hubungan si Jumran dengan Juwita ini udah sangat jauh ya. Nah, menurut Muhammad Nasri selaku kuasa hukum keluarga korban sekaligus sebagai koordinator tim advokasi untuk keadilan Juwita, sepakat mengawal kasus ini sampai selesai. Ya benar Pak, awal kasus ini sampai selesai ya, karena ini berkaitan dengan hilangnya nyawa orang. Jadi dari pihak kuasa hukum dan keluarga wajib memonitor kasus ini sampai mana prosesnya harus diikutin ya. Proses peradilan harus dipastikan terbuka untuk umum supaya semua bisa melihat dan menilai tahapan demi tahapan dalam persidangan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalsel Yainal Helmi menilai ada kejanggalan dalam penanganan perkara pembunuhan Juwita. Nah, dari pihak Ketua Asosiasi PWI ini kenapa malahan mencurigai ada kejanggalan dalam kasus perkara pembunuhan Juwita ini ya? Kenapa dia meragukan proses penyelidikan ini ya? Jadi pihak PWI ini meragukan pembunuhan berencana itu hanya dilakukan oleh satu orang. Apa dasarnya dari pihak PWI ini meragukan kalau tersangkanya cuma satu? Ya mungkin aja ya, karena kan satu orang di dalam satu ruangan ya. Kebetulan ini kan mobil cuma berdua, ya mungkin aja kan. Apalagi ini kan korbannya seorang perempuan, bukan seorang preman yang badannya gede gitu kan. Ini kan seorang perempuan, ya mungkin aja emang pelakunya cuma satu. Jadi Ketua PWI ini mengatakan tidak mungkin hanya dilakukan satu orang. Siapa yang bawa sepeda motor, lalu siapa yang bawa mobil, ini harus kita kawal bersama. Kita juga kawal agar tersangka tetap dijerat dengan pasal 340, jangan sampai nanti hanya dijerat dengan pasal 338. Oh ya, dari statement dari Ketua PWI ini masuk akal juga ya, karena barang buktinya itu ada dua, yang satu itu mobil, yang satu lagi motor. Jadi kalau dia bawa mobil terus ada motor, ada indikasi berarti ini pelakunya dua orang ya. Tapi menurut saya sih ya, ini kan barang bukti ya, satu mobil satu motor ya, bisa aja waktu si Jumran ini melakukan penghilangan nyawanya si Juwita ini di dalam mobil, cuman mungkin terus pas ingin memindahkan jasadnya ke tempat yang lebih terpencil karena mobil nggak masuk, terus dia sewa motor ya, mungkin juga kan ya. Jadi selain mencurigai juga dari pihak PWI Kalsel ini ingin memastikan bahwa Jumran ini dikenakan pasal 340 ya, hukumannya antara seumur hidup dan hukuman mati, jangan sampai dijerat pasal 338 yang lebih ringan. Ini yang ditakutkan dari kuasa hukum dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalsel ya. Jadi mudah-mudahan aja kasus ini dapat berjalan dengan baik gitu kan, dapat keluarga juga mendapatkan keadilan ya dari masalah ini ya. Siapapun tidak akan rela kalau keluarganya dibunuh orang ya, pasti pengen pelakunya ini dihukum seberat-beratnya, kalau bisa ya hukuman timbal balik ya. Kalau dia membunuh ya hukumannya ya harus dihilangkan nyawanya seperti itu. Tapi hukum kan tidak seperti itu, apa yang kita mau ya,
tapi hukum itu putusannya disesuaikan dengan berdasarkan dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi yang bisa membuktikan atau memberatkan tersangka, dan memang tersangka ini bisa dikenakan pasal yang hukumannya maksimal.